From 5 Hertz to Mini Life. Oke. Saya cukup deg-degan ya Bapak Ibu. Soalnya di samping saya adalah wanita yang luar biasa. Kita sudah sempat ngobrol-ngobrol sebelum itu. Mungkin hari ini kita mau ngobrol tentang hal yang kita sering banget pikirin ya. Hal yang sering banget kita tanyain dalam hidup kita. Takdir atau pilihan. Sebenarnya takdir atau pilihan itu hal yang bisa kita tentukan atau hal yang harus kita pilih. Nah, hari ini kita kedatangan perempuan cantik, ibu yang hebat. Sama, Kak Tessa juga cantik. Aduh, Ibu Diana Loretta SE, selaku Direktur Pemasaran Rumah Sakit Telogorejo. Hai Ibu. Halo, aku juga kaget nih, suruh apa ya? Oh iya di ya. sini? Sama-sama kaget dong Iya, kita. baru pertama juga nih Oke. podcast seperti ini. Betul, ini juga baru pertama kali live podcast nih. Nah, Ibu Diana, sempat disinggung nih waktu sama MC tadi kalau ternyata Ibu Diana punya background kecelakaan, bener ya Bu? Ya, betul sekali. Oke. Tahun 2009. 2009, kecelakaan truk, Iya. betul ya? Saya mm-mm. waktu itu kelindes truk Oke. Fuso. Oke, kelindes truk lah Bapak Ibu, pen lovers semua yang mungkin dengerin. Kelindes truk artinya kan mungkin nggak ada harapan lagi, bener ya Bu? Iya, jadi pada saat itu saya masih semester akhir sih kalau kuliah ya. Oke, waktu kuliah. Jadi magang naik motor dulu. Oke. Kan kecil, imut, hitam kumut-kumut gitu ya. Aduh, imut-imut ya. Pulang dari kantor magang, saya naik motor. Ya, Lalu mau sampai rumah nih jarak 500 meter, saya kan lurus tuh. Ada truk dari belakang tuh saya nggak lihat. oke. Karena pada saat itu hujan cukup nggak deres juga, tapi juga nggak rintik-rintik, lumayan gitu ya. Oke. Jadi truk tadi itu dia tutup kacanya separuh. Oke. Jadi saya tuh blind spot gitu. Jadi ketika truknya dari belakang tuh mau belok kiri, sedangkan saya mau lurus, nah kesenggol stang saya. Sebenarnya nggak nabrak itu, kesenggol. Saya jatuh itu pas di ban belakang sebelah kiri. Oke. Kalau truk Fuso itu kan ban dobelnya. Nah awalnya saya jatuhnya terlentang, nah itu bisa kegulung balik lagi terlentang. Oh. Jadi memang yang kelindes itu bagian perut sampai kaki. Oke, Gitu. berarti sebenarnya kesenggol ya. Sebenarnya kesenggol, tapi saya Kesenggol. jatuhnya tuh pas di ban belakang. Oke, gitu. walaupun mungkin kesenggol ya, tapi karena dia besar ya. Jadi sesuatu hal yang besar kesenggol dengan yang kecil mungkin sangat fatal juga ya. Mungkin nih Ibu Diana, sebelum kita lebih lanjut ya dengerin kesaksiannya, kita mau lihat dulu nih dari sisi masa kecilnya Ibu, keluarganya Ibu. Mungkin penasaran kan? Anak keberapa? Iya, jadi memang saya itu anak pertama dari 4 bersaudara. Papaku itu tukang jam, jadi tukang servis jam. Dan mamaku itu ibu rumah tangga. Jadi papiku ini setiap hari dia tuh buka toko jam 6 pagi. Dikala mungkin yang lain itu masih tidur, masih asik nonton. Papiku tuh sebagai teladan ya, dia contoh pada anak-anaknya jam 6 ketika orang lain belum mulai bekerja, papiku tuh buka usahanya. Dan Oke. memang papiku itu punya keterbatasan. Jadi pas kecil mungkin zaman dulu bapak ibu yang sudah umurnya senior ya, itu sempat ada wabah polio. Mungkin ada yang ngalamin. Nah itu salah satu papiku yang kena polio. Jadi di tengah keterbatasan dia berjuang ya, walaupun kita penuh dengan keterbatasan, hidup sangat sederhana. Kadang itu Indomie satu ya Oke. dibagi untuk makan berempat gitu ya. Telur Oke. dadar juga Oke. bareng-bareng. Tapi Tuhan cukupkan. Jadi memang kita 4 cewek semua. Oke, Itu. sama ya kita ya. Mamiku ibu rumah tangga, papiku seorang tukang jam. Oke, Gitu. Jam berarti- tangan, jam dinding gitu. Oke, tokonya masih ada nggak Bu? Sudah nggak ada. Oh sudah nggak ada. Mungkin Bapak Ibu boleh melanjutkan.
Berarti Ibu Diana cukup dekat juga dengan sosok seorang papa? Ya pasti kalau setiap pagi itu yang bangunin itu papi Oke. gitu. Mami kan sudah sibuk ya di dapur. Jadi papi yang kasih motivasi, ayo kita bangun harus pagi. Oke. Sebelum yang lain mulai kita harus sudah mulai Oke. gitu. Sebelum ayam berkokok katanya kita harus Sebelum- sudah betul. ya. Nah ini pesan penting buat Bapak Ibu semua sambil menikmati makan ya. Dan mungkin anak muda Ya. yang juga nanti akan menonton ya. Iya betul. Harus semangat, kita bangun harus lebih pagi dari ayam. Nah Jarang yang pelihara sekarang. ayam. jarang ya. Tapi ada yang jual ayam goreng nih. Bisa promosi ayam goreng. Oke, Ibu Diana. Nah, boleh nggak ceritain ke kita juga kedekatan ibu dengan seorang ayah gitu ya, sampai akhirnya ayahnya meninggalkan kita selamanya, benar ya Bu? Ya memang papi itu punya sakit diabetes. Oke, Dan juga ada hipertensi. Jadi waktu aku kuliah, mungkin di semester 3, semester 5 atau 6 ya. Itu papi sering keluar masuk rumah sakit sudah 5 tahun. Lalu akhirnya dipanggil Tuhan. oke, Nah setelah papi itu dipanggil Tuhan, nah 8 bulan kemudian aku kecelakaan. Oh. Jadi memang sempat keluar masuk rumah sakit cukup Oke. lama dan memang mami pas itu yang backup di bengkel jamnya itu ya gitu. oke. Sebagai anak pertama perempuan ya, Ibu Diana kan punya adik-adik, terus Ibu juga cukup dekat dengan seorang ayah yang dimana juga menjadi sosok yang Ibu lihat punya perjuangan besar banget ya terhadap keluarga. Lalu Ibu ditinggalkan, jadi Ibu punya tanggung jawab yang berat ya. Ya karena mamiku juga kan ibu rumah tangga pada saat Oke. itu. Ketika papi itu nggak ada, meninggal, itu memang mami kan harus ada tanggung jawab. Ini masih ada 4 orang anak yang masih sekolah. Apalagi Betul. adikku tuh masih kelas 1 SD yang paling kecil. Oke. Nah mamiku bisanya cuman masak. Yang bisa dilakukan apa? Nah di situ juga aku melihat perjuangan seorang ibu di mana dia ketika ada badai yang mungkin cukup besar ya, di mana seorang wanita yang tidak pernah kerja sama sekali, seorang wanita yang benar-benar cuman di rumah biasanya dicukupin oleh suami dan tiba-tiba ditinggalkan. Oke. Dengan 4 orang anak, bayangkan sekarang aja 1 anak aja sudah biayanya seperti apa. Betul. Nah, tapi dengan kemampuan yang mamiku punya yaitu memasak, dia buka warung zaman dulu warung kecil-kecilan ya tahun 2008 itu ya. Warung kecil-kecilan, depan kan ada pabrik konveksi. Oke. Jualan nasi lodeh, jualan sayur bening, pecel lele kayak gitu. Nasi sayur 3.000. Nah, kayak gitu dia kumpulin dengan sepenuh hati untuk mencukupi anaknya gitu. Berarti Bapak Ibu 2 anak cukup ya? Karena kita nggak tahu apa yang terjadi. Jok saja sambil menikmati makanannya. Nah, sekarang kita mau dengar nih kesaksian kecelakaan yang Ibu Diana alami. Lebih detail mungkin? Ya, bersambung nyambung yang tadi ya. Iya. Jadi memang setelah papiku meninggal, mami mulai menata kehidupannya yang baru dengan buka warung nasi. Sudah mulai berjalan ya. Tiba-tiba Tuhan punya rencana Ya. lain ya. Jadi 8 bulan setelah papi itu dipanggil Tuhan memperbolehkan anaknya yang nomor 1 saya Yes. itu mengalami kecelakaan yang cukup fatal ya. Yang mengakibatkan saya masuk ICU juga tadi karena memang ada trauma yang cukup berat di daerah abdomen. Jadi di Oke. perut. Jadi kalau Bapak Ibu lihat ini juga masih ada bekas-bekasnya ya. Jadi memang jahitan ini mungkin hampir di seluruh tubuh itu ada gitu ya. Karena apa? Truk itu kan gede ya, bannya juga double. Nah otomatis waktu
waktu tadi saya kelindes, Oke. posisinya kan gini ya kalau Iya. samping itu ya. Jadi kaki saya dua-duanya tuh mungkin kalau orang bilang apa copot ya. Jadi patah yang cukup parah apalagi khususnya sebelah kiri. Dan pada saat tadi masih kelewat ya, pada saat kecelakaan itu saya kan masih di bawah truk tuh. Oke. Nah, pada saat itu saya nangis. Menangis. Menangis. Kata orang-orang di situ, itu adike masih nangis. Jadi saya urip gitu. Oke. Ya kan? Dan enggak berani ada yang nolong. Lalu siapa yang menolong membawa saya ke rumah sakit? Ya sopirnya itu yang ngelindes saya gitu Oke. ya. Walaupun ya pasti enggak ada semua, enggak ada yang sengaja. Merasa tanggung jawab ya. Dia bawa saya ke rumah sakit. Dan di rumah sakit saya tuh kondisinya sudah bengkak itu perut. Karena Oke. mungkin pendarahan yang hebat di dalam. Kayak orang hamil tapi hamilnya mungkin lebih dari 9 bulan anak kembar ya itu. Oke. Gede banget dan biru semua. Nah orang tua saya dikabari semua ini datang ke IGD. Dan waktu mau dioperasi itu sebenarnya mami juga dimintain tanda tangan dengan penuh. Mungkin ya sudah kacau pikirannya, sudah nangis-nangis semua orang tuh. Karena dokter pun juga bilang bahwa kemungkinannya itu sangat kecil. Kecil. Gitu. Jadi memang itu operasi cito ya, operasi cepat gitu yang pasti untuk menghentikan pendarahan dulu. Masalah tulang patah segala macam tuh mungkin nanti ya. Jadi Oke. memang saya pada saat itu langsung dioperasi malam itu juga dan transfusi sampai 15 kantong darah. Wow. Karena pendarahannya dari bawah itu wah cukup hebat sih. Banyak sekali Sampai ya. HP juga, HP drop. Lalu saya masuk ICU. Jadi waktu dioperasi, puji Tuhan, operasi untuk organ dalam itu cukup berhasil ya. Jadi walaupun pendarahan cukup hebat tapi bisa tertangani dan saya masuk di ICU. Jadi waktu di ICU itu juga sudah pakai ventilator saya. Jadi kalau orang ngira ini paling bentar lagi lah, Oke. nggak lama umurnya sudah saya nggak bisa ngomong, cuman tiduran. Ventilator kan gedenya segini tuh. Iya. Itu masuk lewat mulut, terus karena habis dioperasi kan ada selang-selang ya yang keluar untuk pembuangan darah kotor itu juga dari perut sampai kaki semua dipasang selang. Ternyata memang ada beberapa yang pecah di Oke. dalam, termasuk kandung kemih dan beberapa tulang itu kan patah ya, termasuk tulang kemaluan saya tuh hancur katanya. Oke. Nah pada saat itu saya masih pacaran. Oh, Nah tapi pacar saya sekarang jadi suami. puji Tuhan ya. Nah saya keluar masuk itu mungkin di ICU ada kalau 2 bulan kali ya. Oke. Saya enggak terlalu menghitung karena memang saya operasi itu sampai 7 kali. Gitu. Kata Alkitab 7 itu angka sempurna loh Bu. Gitu ya. Makanya Tuhan melakukan mukjizat tuh. Tuhan sempurnakan sih. Iya. Gitu. Ya memang saya sempat mungkin 2 tahun itu tidak bisa beraktivitas secara normal. 2 tahun ya. Iya, jadi Tuhan itu yang pertama mungkin ya, ketika orang bilang kamu harapan hidupnya tidak ada. Oke. Jadi mungkin orang bilang dia pasti akan meninggal. Oke. Tapi ternyata Tuhan memberikan mukjizatnya, saya diizinkan untuk tetap hidup. Oke. Itu. Terus yang kedua, ketiga, dan keempat ada ya? Ada. Nanti episode selanjutnya ya, kita undang lagi nih. Nah, tadi kan Ibu Diana sudah menceritakan kronologinya ya, kronologinya. Apakah Ibu waktu di ruang ICU itu ya sadar atau ya saya nggak tahu ya, maksudnya sadar atau setengah sadar? Ya, Tuhan itu izinkan saya sadar dari awal sampai akhir kecuali operasi ya. Oke, oke. Operasi kan dibius Iya. kan. Tapi Tuhan izinkan untuk saya sadar waktu saya kelindes truk itu juga saya sama sekali enggak pingsan. Karena helm saya juga mungkin ya itulah pentingnya helm SNI masih nempel. Mungkin saya kecapean, ketiduran tapi saya sadar. Enggak Oke. pernah enggak sadar. Oke. Di ICU pun saya sadar. Walaupun saya nggak bisa makan, nggak bisa minum karena dipasang ventilator. Tapi saya juga ingat waktu mungkin mamiku tuh ngasih air di tutul-tutul tuh apa ya? Ditempel-tempel gitu supaya bibir saya nggak pecah-pecah karena Oke. mungkin nggak bisa minum kan. Oke. Itu saya juga ingat gitu. Jadi
juga ada orang-orang di sekeliling saya, gereja saya itu di GKMI Tanjung Karang di Kudus, itu juga datang untuk mendoakan Bapak Pendeta, majelis dan teman-teman di gereja itu juga selalu mensupport waktu saya di ICU. Saya ingat semua. Oke. Gitu. Berarti kan tadi sangat parah ya, bukan cukup lagi ya. Sudah sangat parah sekali ya, Ibu harus kehilangan segala sesuatu yang sudah terbentuk awalnya. Jadi Ibu terbaring selama 2 tahun di rumah sakit. Sebenarnya bukan terbaring terus. Oke. Memang waktu di awal-awal itu terbaring karena memang kaki kanan dan kiri kan semuanya kena. Gak bisa jalan. Saya rebahan itu kalau orang bilang, kalau orang tua sekarang ada yang rebahan terus kan punggungnya itu busuk. Jadi ada luka ikubitus ya. Oke. Nah itu saya sampai seperti itu. Jadi di punggung sini, punggung atas, kaki itu sampai ada kayak luka kena knalpot gitu. Karena tiduran itu. Tapi setelah saya membaik, saya mulai bisa berjalan walaupun sakit ya. Tapi dipaksa bisa pakai krek. Oke. Jalannya gitu. Oke. Walaupun tetap terbatas tapi sudah mulai bisa. Berarti keterbatasan yang Ibu alami pada saat itu, Ibu harus berjuang ya. Karena kan ditinggal papa, Ibu juga mamahnya, Ibu kan juga harus berjuang ya. Dan meninggalkan 3 orang adik. Bagaimana, apa yang Ibu Diana alami gitu ya, apa yang Ibu Diana pikirkan ketika Ibu mengalami hal ini terjadi? Ya, jadi pada saat itu aku tetap optimis aja gitu. Oke, optimis. Jadi ketika orang lain itu mungkin mereka bilang, aku juga taunya kan baru-baru nih. Oke. Setelah aku sudah sembuh. Kan Oke. mereka juga enggak ngomong pada saat aku sakit. Iya. Jadi mereka beranggapan kalau ini enggak bisa hidup lah, enggak akan bisa jalan. Apalagi pada saat itu juga saya kan enggak datang bulan. Karena memang untuk kandungan ya yang sebelah kiri itu sudah tidak kelihatan. Jadi memang sudah rusak gitu. Nggak mens selama 2 tahun, orang-orang juga bilang pasti nggak bisa punya anak. Oke. Gitu, nggak punya masa depan, Oke. nggak bisa kerja kayak gitu. Kalau saya baru dengernya tuh baru-baru gitu. Waktu udah sembuh ya. Jadi mereka kan nggak mungkin ngomong di depan juga. Iya, gitu. ngomongnya Tapi di belakang pada biasanya. saat saya mengalami itu saya percaya apa yang boleh Tuhan boleh terjadi padaku pada saat itu ya. Aku tahu itu sudah rencana Tuhan. Oke. Aku enggak pernah marah sama Tuhan. Oke. Kenapa ini harus jadi? Enggak pernah. Ya karena itu orang-orang di sekelilingku itu puji Tuhan. Semuanya positif dan dari dalam diri kita pun aku juga percaya Tuhan pasti akan tolong. Sejak waktu aku di bawah truk itu saya sudah berdoa Tuhan tolong. Oke. Cuman itu aja. Gitu. Tuhan tolong dan ternyata Dan dia Tuhan benar-benar menolong. yes, Gitu. sangat menolong ya. Ada lagu tuh berkali-kali itu ya. Asik. Kita mau nyanyi dulu nggak nih? Sambil menghibur. Ini bisa sampai malam kalau ceritanya kan betul, panjang. betul. Makanya nanti berepisode-episode nih ya. Nah, Ibu Diana, waktu ngalamin itu ya, Ibu kan bilang tadi Tuhan tolong. Apakah Ibu kepikiran bahwa hal yang Ibu alami kemarin, hal yang Ibu alami kecelakaan itu, apakah Ibu pernah berpikir bahwa ini akan menjadi suatu kesaksian yang luar biasa untuk orang lain? Saya biasanya itu bersaksi mungkin dari ketika kita ngobrol sama orang seperti Oke. itu ya. Saya bersaksi itu baru 3 kali ini mungkin. Oke, ini Baru yang 3 ketiga. kali ini ya, Oke. baru 3 kali ini. Ya tapi saya lebih sering ketika ngobrol, memberikan motivasi juga kepada teman-teman tim saya gitu, saya motivasi. Kadang saya juga ngobrol supaya kita itu tidak menyerah. Kembali lagi ketika pada saat itu mungkin saya memilih untuk pasrah, nggak mau melanjutkan perjuangan supaya saya bisa jalan, itu mungkin sampai sekarang saya masih di atas tempat tidur. Oke. Tadi belum diceritain ya, gimana kok saya bisa sampai bisa akhirnya jalan. Oke, boleh diceritain. Jadi memang operasi saya itu nggak langsung berhasil, Bapak Ibu ya. Jadi ketika operasi memang untuk nyawa itu bisa terselamatkan. Tapi apakah dengan saya hidup
lalu kualitas hidup saya juga bisa kembali seperti normal sebelum kecelakaan, ternyata tidak. Jadi setelah saya sadar dan bisa mulai duduk, ternyata kaki saya tuh yang sebelah kiri operasinya tidak berhasil, Bapak Ibu. Jadi saya tetap nggak bisa jalan. Pada saat itu saya belum kerja ya, karena sambil masih melanjutkan kuliah. Saya juga mikir, wah mosok saya pakai krek terus ya. Terus sedangkan mama saya masih punya 3 orang adik lain. Dalam zaman dulu nggak ada BPJS Bapak Ibu ya. Lalu gimana ini? Nah, mamiku juga aktif bergereja. Kembali lagi Tuhan tolong ya. Yes. Tuhan tolong. Mungkin kalau Bapak Ibu tahu di sini, kalau yang di Ungaran tuh ada tempatnya Pak Timotius. Nah, dia setiap hari Jumat itu pada saat itu memang gratis gitu ya. Jadi mamiku kasih aku uang 20.000 karena mami sudah tidak sanggup lagi. Sudah nggak ada duit lagi juga. Kita kemarin juga sudah pinjem ke keluarga, pinjem ke bank untuk biaya yang kemarin itu, walaupun memang dari Jasa Raharja dan dari beberapa support juga masuk, cuman kan karena lama di ICU sehingga juga cukup berat untuk keluarga kami. Saya nekat Bapak Ibu. Jadi saya harus bisa jalan gitu, bagaimanapun caranya aku percaya Tuhan tolong itu ya. Jadi pada saat itu saya memilih untuk mengusahakan dikala mungkin yang lain sudah menyerah. Jadi yang lain tuh sudah, ya sudahlah puji Tuhan kamu bisa hidup. Nah saya itu dikasih uang mami itu mungkin ada yang pernah 10.000, 15.000, 20.000, mbah piye carane aku ke Ungaran naik bis. Jadi dibantu, kalau naik bis itu dibantu sama keneknya naikin. Kan itu masuk ternyata ya, aku enggak tahu kok ternyata itu masuk, nekat aja modalnya itu. Sampai di sana ternyata itu harus masuk. Masuk dalam gitu. Dalamnya lumayan lah, kan aku ya zaman dulu enggak ada Google Map ya. Yes. Tanya-tanya, jalan lah. Jalan sambil bawa kan Mesai ini cewek mau kemana gitu. Orang tanya, loh Dek mau kemana? Loh mau ke tempatnya itu Pak Timotius gitu. Loh ya jauh, ya udah bareng. Nah Tuhan itu setiap ketika kita memerlukan, kita enggak menduga ada orang yang dikirim Tuhan untuk menolong kita. Saya diboncengin sampai di itu di tempatnya Pak Tim itu. Ketika kita mau berjuang ya. Ya, ternyata setelah 1 kali, besok minggu depan tak ulangi lagi gimana Pak Tim juga dengan timnya itu melihat hasil radiologi segala macam, akhirnya diputuskan ini nggak bisa kalau hanya terapi. Ini harus dioperasi ulang. Nah, pada saat itu puji Tuhan ada BPJS. Oke, pas BPJS pertama itu ya. BPJS baru pertama mulai, saya ditransfer ke Solo. Jadi dirujuk ke Solo untuk dioperasi. Saya ke Solo juga naik bis loh itu. Tapi ditemenin pacar saya. Waktu ke Ungaran kan kerja, semua mami juga harus kerja. Kalau mami nggak buka warung, besok ya adik saya nggak makan kan gitu. Saya ke Solo ditemani pacar saya, mami saya nyusul malamnya. Nah itu operasi. Apakah berhasil langsung? Enggak juga. Aku ya kadang berdoa, Tuhan kau izinkan saya operasi berulang-ulang kali gitu. Tapi dokternya dia liatin ini belum bisa nyambung, kita harus ulang operasinya. Akhirnya kita ulang lagi operasinya. Mungkin karena terlalu banyak operasi ya, kaki saya yang sebelah kiri ini dulu ketika operasi terakhir tuh akhirnya nyambung. Nah, dan ketika saya jalan, pertama kali jalan itu ternyata timpang. Karena memendek kaki saya yang sebelah kiri. Nah itu mukjizat lagi. Mukjizat terus. Jadi Tuhan itu luar biasa. Jadi ketika saya pertama kali copot truk itu orang bilang apa degleng ya. Jadi jalan itu bisa timpang gitu. Nah tapi mungkin ya karena mukjizat Tuhan dan gravitasi pinggang saya yang turun sebelah. Tapi saya bisa berjalan dengan normal itu. Masih ada cerita banyak sebenarnya. Banyak banget ya. Jadi itu salah satu perjuangan akhirnya saya bisa berjalan. Walaupun saya belum menstruasi pada saat itu. Gitu.
selama 2 tahun ya tadi Ibu cerita ya. Nah Ibu kan tadi sempat bilang kalau 20.000 dikasih buat pergi ke PP loh itu. 20.000 PP. gitu ya. Nah kita boleh tahu nggak itu tahun berapa itu Bu? Karena sekarang 20.000 kayaknya dapat permen ya. 20.000 tuh sudah yang kesekian kali karena kurang kan. Pertama Oke. kan 10.000. 10.000. Ternyata harus Naik lagi, karena angkat. masuk dalam. Nah itu. Oke. Kan nggak tahu. Tahunnya Iya, Semarang ya jari dulu 5.000. Iya iya. Gitu. Itu tahun berapa itu Bu? Itu tahun 2009, 2010 ya. Tahun 2000. 10-an mungkin. Tahun 10. Saya masih 10 tahun ya. Ya lumayan, sudah sekolah minggu kan. Iya. Oke. Berat ya. Pada saat itu saya menjalani itu nggak merasa berat. Oke. Ya itu kan karena mungkin ya kembali lagi kedekatan kita Dengan Tuhan. Dengan Tuhan. Yes. Ya saya nggak ada pegangan siapa-siapa lagi. Siapa? Selain Tuhan ya. Justru mamiku itu butuh aku support ya. pada saat itu kondisinya. Gitu. Jadi waktu papi meninggal itu memang kan toko jamnya, warung jamnya kan tutup tuh. Justru setelah saya kecelakaan kan di rumah nggak bisa aktivitas, justru saya buka lagi tokonya pada saat itu. Dan baru tutup itu sebenarnya beberapa bulan yang lalu karena bangun ruko gitu. Oke. Sekarang kita mau ngulik bagian perkuliahan Ibu ya. Tadi kan sempat berhenti karena mengalami kecelakaan. Sebenarnya nggak berhenti. Tidak berhenti. Nggak berhenti karena pada saat itu kan memang baru mulai magang. Oke. Jadi magang, habis magang itu libur. Oh pas banget berarti. Libur, tapi memang sempat beberapa ini kelewat ya. Tapi bisa dibantu teman-teman kan ada kursi roda, ada kruk. Nah itu teman-teman juga lumayan membantu dan sebenarnya kakakku sepupu itu kan dosen. Di UKSW banyak support juga dari teman-teman. Jadi saya nggak sampai ketinggalan jauh gitu. Nggak sampai terus cuti gitu enggak sih. Walaupun kelewat tapi bisa lah ya. Bisa ya. Berarti Ibu dikelilingi sama banyak orang yang mendukung ya. Dan memberikan semangat ya. Ya karena saya memang kan suka berrelasi. Jadi temenku tuh banyak banget dari sekali. dulu. Jadi dari anak pemuda, remaja, cece, terus papi mami sampai engkong emak tuh deket gitu dulu. Ya sampai sekarang sih. Berarti Ibu Diana pelayanan apa nih? Pada saat itu saya masih remaja sih. Remaja saya tuh ketua youth Ketua dulu. youth. Jadi memang aktif pelayanan. Aktif ya. Gitu. Terus mungkin ada yang tanya ya. Tadi kan nggak mens 2 tahun terus punya anak atau enggak? Oh iya. Punya anak atau enggak nih? Iya, jadi ketika orang bilang saya itu mungkin susah ya punya anak, tapi saya merit, terus bulan depannya langsung isi. Oh puji Tuhan Jadi sekali. memang walaupun itu pun juga kita usahakan. Jadi sebelum merit kan saya nggak datang bulan. Nah tapi memang jauh sebelum itu saya itu kontrol ke dokter kandungan. Pada saat itu dikasih vitamin yang muter itu ya untuk kesehatan indung telur gitu. Jadi diminum rutin dan akhirnya bisa dapat menstruasi. Walaupun cukup, jadi waktu mens itu cuma sehari selesai, 3 bulan baru mens lagi gitu. Tapi memang Tuhan boleh izinkan sampai sekarang saya punya 2 anak cowok, yang satu SMP sudah, yang satu kelas 3 SD. Luar biasa sih penyertaan Tuhan. Sebenarnya panjang banget ya kalau kita mau cerita ini. Kenapa panitia memberikan kita waktu 30 menit? Oh masih banyak perjuangan-perjuangan. Kenapa? Tadi kita temanya kan takdir atau pilihan. Takdir atau pilihan. Itu memang kadang boleh takdir menghampiri kita, tapi ketika kita milih untuk berjuang, ya Tuhan pasti ada rencana yang indah di balik itu. Karena takdir itu adalah fakta kejadian yang gak bisa kita pilih. Tapi pilihan itu adalah respon kita terhadap fakta itu. Betul ya Bu? Saya juga jadi keingat ya firman Tuhan di Amsal kan kasih tahu bahwa hati manusia memikirkan jalannya gitu ya. Tapi rencana Tuhan
yang menentukan arahnya. Amin. Jadi kita nggak bisa memilih, kita nggak mau kecelakaan, kita nggak bisa milih kita lahir dari keluarga apa, kita juga nggak bisa memilih kita punya hal-hal yang buruk dalam hidup kita. Tapi kita bisa memilih respon kita terhadap itu ya. Karena Ibu Diana perjuangannya dari kuliah juga sampai bisa direktur, direktur pemasaran, benar ya Bu? Direktur pemasaran Rumah Sakit Logorejo, perjalanan yang luar biasa sekali. Intinya adalah kita harus ubah mindset kita. Kita harus mengubah mindset kita, karena saya sempat ikut seminar Bapak Ibu. Karena saya juga seorang guru, promosi dikit. Saya sempat belajar neuroscience, itu adalah sistem otak yang kita bentuk. Kita bisa menentukan dan kita bisa membuat sistem itu di otaknya kita. Jadi mindsetnya kita harus kita ubah. Gak ada takdir yang sangat mengerikan selagi pilihan dan respon hati kita tetap percaya sama Tuhan. Terakhir ini Ibu Diana, terakhir banget. Panitia udah gini-gini dari tadi. Padahal kita asik banget ngobrol ya. Terakhir nih pesan Ibu Diana untuk semua yang ada di tempat ini. Mungkin juga pen lovers yang akan kita tampilin di YouTube-nya kita. Iya. Pesan apa yang Pesan Ibu apa ya? pengen banget sampaikan? Intinya itu kita harus tetap optimis. Apapun yang terjadi kita tetap harus semangat. Yes. Karena kita yakin bahwa Tuhan itu pasti akan menolong kita. Pasti akan menolong kalau kita dekat sama Tuhan. Terima kasih Ibu Diana. Terima kasih sama-sama semua. Tuhan Terima kasih memberkati. pen lovers, terima kasih Bapak Ibu. Semua selamat menikmati makannya. Tadi kita sudah kasih berkat secara rohani. Terima kasih semua. Selamat ulang tahun buat GIA. Selamat ulang tahun.